Shalom saudara, berikut ini sebuah tema yang saya ajak kita renungkan bersama, penyesalan tanpa pertobatan. Penyesalan tanpa pertobatan. Tadi kita sudah melihat siapa itu Simon Petrus, maka sekarang saya mengajak kita melihat siapa itu Yudas Iskariot. Saudara, baik Simon Petrus maupun Yudas Iskariot sama-sama pengikut Yesus. Mereka sama-sama adalah murid Yesus. Murid yang sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian tahun lamanya. Mereka mengikut bersama-sama Yesus mengajar, mengenal Yesus dari dekat, pernah bercakap-cakap dengan dia, pernah berbicara, barangkali juga pergi bersama dan sebagainya. Jadi Petrus dan Yudas itu setara, sejawat, sama-sama murid Yesus. Nah, sekarang jadi pertanyaan, mengapa Yudas menjual Yesus? Satu pertanyaan yang mungkin berulang kali kita bertanya, hai mengapa Yudas kamu menjual Yesus? Apakah karena dia lagi bokeh, gak punya uang, kalah judi? Apakah karena bulan tua? Apakah karena kepepet? Semua itu bukan alasan. Beberapa orang penafsir memperkirakan tafsiran yang lebih mendekati adalah pertama, karena Yudas itu serakah. Yudas itu serakah. Saya percaya sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, mereka hidup cukup. Makan bersama, ya kemudian pelayanan bersama, gak ada yang kurang. Bahkan Yesus benar-benar mengasihi murid-muridnya. Mengapa ada tanda-tanda keserakaan daripada Yudas Iskariot? Karena ada satu kali waktu Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang seharga 300 dinar itu, banyak orang memuji, kagum kepada Maria, tetapi Yudas tidak. Yudas mengkritik. Padahal Yesus berkenan akan hal itu. Saudara tahu berapa harga minyak narwastu yang dipecahkan dalam buli-buli itu kemudian dituangkan di kaki Yesus, kemudian Maria menyekanya? Harganya, saudara, 300 dinar. Kalau upah kerja seseorang pada zaman itu 1 dinar, itu berarti dihitung libur dan sebagainya, maka 300 dinar itu upah kerja satu orang selama 1 tahun. Tetapi saudara, kalau saudara dan saya punya uang 300 dinar selama setahun itu, belum tentu kita akan langsung ambil uang itu beli minyak narwastu itu, bukan. Karena kita perlu makan, kita perlu transport, kita perlu bayar rumah, bayar susu anak, bayar uang sekolah, dan sebagainya. Lalu dengan 300 dinar itu, kita mungkin simpan, nabung. Taruhlah setelah perpuluhan kita berikan untuk pelayanan di gereja, maka 10% kita tabung untuk beli narwastu. Itu berarti setahun hanya bisa dapat 30 dinar, saudara.
harus menabung selama berapa? 10 tahun. Itu kalau tidak miss. Setiap tahun kita tabung 30. 10 tahun baru dapat minyak narwastu itu. Minyak narwastu begitu penting karena sesuai dengan tradisi seorang anak gadis ketika menyambut mempelai pria, dia butuh minyak narwastu itu. Saudara, saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya minyak narwastu itu mestinya karena dibeli dengan harga yang mahal akan diberikan kepada orang yang paling dikasihi. Jadi minyak narwastu itu ibarat harta kekayaan. Ibarat segala-galanya dari seseorang. Waktu itu tentunya disebut sebagai seorang wanita. Dan itu dipecahkan, kemudian dicurahkan ke kaki Yesus. Dia menyekanya dengan rambut. Mestinya kan seperti biasa orang mengurapi dari kepala, kemudian turun ke jubahnya dan sebagainya. Tapi ini langsung kakinya, itu berarti Maria menganggap dirinya tidak ada harganya di hadapan Tuhan yang begitu berharga itu. Dan Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh Maria itu yang paling baik. Dia puji. Tapi Yudas bilang apa? Yudas bilang jangan, boros itu boros. Boros, jangan boros. 300 loh, boros lah. Lebih baik diberikan kepada orang miskin. Yesus katakan kepada Yudas, orang miskin itu selalu ada padamu. Tetapi aku, Yesus, tidak selalu ada padamu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu keserakaan daripada Yudas Iskariot. Yang kedua, disebut bahwa dia kecewa. Karena pada waktu itu orang menganggap Mesias itu adalah penyelamat bagi bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi mereka menganggap Yesus itu akan datang sebagai seorang raja. Mungkin dia mau adakan tes. Benarkah Yesus sebagai raja? Lalu dia jual lah Yesus itu. Itu salah satu pendapat yang lain. Pendapat yang lebih bersifat pendapat yang lain adalah pendapat bahwa alasan Yudas menjual Yesus karena pengaruh iblis. Jadi hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Saudara, iblis itu tidak tinggal diam. Dapat menguasai manusia. Yudas cukup dekat dengan Yesus. Hampir setiap hari bersama Yesus. Tapi karena hatinya sudah jauh daripada Tuhan, maka dia bisa dikuasai. Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, Daud juga demikian. Saudara, Daud itu sangat cinta kepada Tuhan Allah. Dia rindu akan suara Tuhan. Alkitab mencatat karena kerinduannya pada pagi, siang, dan malam untuk diam di pelataran rumah Tuhan. Bayangkan, orang yang pagi, siang, malam diam di pelataran rumah Tuhan pun bisa jatuh. Karena iblis selalu mengincar. Ini juga, saudara. Iblis
mengincar. Engkau dan saya bisa jatuh. Iblis itu selalu mengincar. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita jatuh. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya berapa sih yang didapatkan oleh Yudas Iskariot itu? Di dalam Keluaran 21 ayat 32 dikatakan bahwa harga 30 keping perak itu adalah harga seorang budak. Jadi Yesus dianggap sebagai budak harganya itu. Lalu 30 keping perak itu zaman sekarang kurang lebih 19,2 US dollar. Jikalau hari ini kursnya itu 17 dolar, maka dia akan dapat 326.400 harga sekarang. Tapi zaman dulu itu sangat berharga. Buktinya ketika Yudas kembalikan uangnya itu kepada imam-imam besar, dan ketika Yudas itu bunuh diri dan mati, orang mengambil uang itu, pergi membeli sebidang tanah untuk menguburkan Yudas Iskariot. Jadi uang itu cukup untuk beli tanah kuburan. Nah, saudara, orang yang seperti Yudas itu, saudara, hidupnya tragis. Bagaimana akhir hidupnya? Memang dia menyesal. Seperti Petrus tadi, menyesal. Yudas mengkhianati Yesus, dia menyesal. Petrus menyangkal Yesus, dia menyesal. Perbedaannya adalah Yudas menyesal. Petrus menyesal. Tetapi Yudas tidak bertobat. Petrus bertobat. Yudas mengambil langkah cepat, dia pergi bunuh diri. Jadi dia mati, gantungkan diri. Dan tadi saya katakan, uangnya itu 30 keping perak, mereka beli tanah tukang periuk untuk kuburkan Yudas Iskariot. Memang ada perdebatan, apakah Yudas itu gantung diri atau menombak dirinya. Lalu penulis Alkitab tulisnya berbeda, gak masalah. Karena satu penulis dia melihat dari sudut Yudas gantung diri. Bisa jadi setelah itu dia jatuh, tubuhnya tertusuk. Jadi dia juga seakan-akan kena tombak dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting adalah dia mengakhiri hidupnya. Pelajaran berharga daripada tokoh Yudas ini adalah penyesalan tanpa pertobatan tidak cukup. Ketika seseorang itu menyesal, dia mesti bertobat. Ketika dia katakan, aku tidak mau berbuat lagi, berarti hari ini tidak mau berbuat lagi, besok tidak mau, dan lusa, dan seterusnya tidak berbuat lagi. Ketika dia katakan, aku tidak mau berjudi lagi, bukan hanya detik ini saja, tapi hari ini tidak mau berjudi lagi, besok tidak mau berjudi, lusa dan seterusnya. Dia akan tinggalkan itu semuanya. Dia akan lupakan, dia tidak mau berjudi lagi. Walaupun sedikit. Itu namanya pertobatan. Kalau bertobat hari ini, besok kumat lagi itu beda. Itu pura-pura, saudara. Yang kedua, kita boleh kaya, kita boleh dapat harta, kita boleh mendoakan supaya Tuhan memberkati kita, tapi bukan
Keserakahan. Bukan mau milik orang lain, tapi milik kita yang kita ambil dengan kita bekerja keras. Satu lagi saudara, jangan biarkan keputusasaan menguasai hidup kita. Saudara, hidup kita ini perlu teman. Hidup kita perlu rekan. Perlu orang yang kita percaya dan mempercayai kita. Ketika kita putus asa, ketika kita bermasalah, kita butuh teman. Seringkali saudara, kita tidak menghargai hidup ini. Waktu kaya raya, pesta pora, kita butuh teman. Teman datang sendiri, saudara. Kalau engkau kaya raya, pesta, teman bisa datang sendiri. Itu sebabnya saya sangat suka firman Tuhan yang berbunyi, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengapa dia sampai mengatakan demikian? Karena di rumah duka itu kesempatan yang terakhir. Pesta masih ada besok-besok. Jangan katakan engkau berkawan dengan sahabat yang baik, kalau waktu engkau berduka, engkau tidak bersama-sama dengan dia. Sahabat yang baik itu akan hadir waktu kita berduka. Saya pernah hadiri sebuah upacara penghiburan atas kematian seseorang. Sahabat teman banyak. Tapi di saat yang sama, saya dengar sahabat-sahabatnya ada pesta. Dan mereka semua tidak datang. Tidak menghadiri upacara penghiburan, upacara persemayaman itu, saudara. Mereka lebih suka ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Nah, ini benar Alkitab mencatat. Alkitab tidak mengajarkan kita demikian. Kalau engkau dan saya orang Kristen dan punya sahabat yang baik, di masa duka, engkau mesti bersama-sama dengan dia. Itu saudara perhatikan di sini, waktu Yudas sedang berduka, dia menyesal, tapi dia tidak segera kumpul dalam persekutuan bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Di situ dia bisa saling mendukung, saling menasehati, bertobat, tapi dia menyendiri. Disitulah iblis bekerja. Disitulah iblis menghajar dia. Dia pergi gantung diri. Saudara, hari ini jikalau Anda bermasalah, Anda dalam keadaan suka, oke, banyak kawan. Tapi Anda dalam duka, bangkrut, dalam keadaan bokeh, dan sebagainya. Pertama, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah terhadap engkau. Yang salah adalah engkau. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan padamu. Benar Tuhan itu baik, tapi kita mengalami hal-hal yang susah bukan karena kejahatan Tuhan. Tapi disitulah kita diuji. Kalau kita bisa lewati, kalau kita bisa jalani, kita akan kuat iman kita. Akan lebih setia, akan lebih cinta kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hari ini kita
mau memperingati Jumat Agung. Yesus datang ke dunia itu karena mengasihi kita. Dia mengasihi orang yang terhilang, mengasihi orang yang sedang berduka, mengasihi orang yang sedang bersedih, mengasihi orang yang tidak punya pengharapan. Datang kepada Dia. Karena di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakailah setiap kami yang mendengar, yang mempersiapkan hati memperingati Jumat Agung, supaya hati kami, hidup kami, sungguh-sungguh mau kembali kepadamu. Kami tidak hanya mau menyesal tanpa pertobatan, tapi kami mau bertobat kembali kepadamu. Karena hanya dalam dirimu ada pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.